Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Usyanti dengan NIM 72114191002 akan mempresentasikan mengenai bab 10 mengenai implikasi etis dan teknologi informasi. Next. Adapun materinya di sini ada moral, etika, dan hukum. Untuk pengertian moral sendiri adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Selanjutnya ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, dan teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Next juga ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada materi mengenai meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Untuk keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus berperilaku etis. Kenapa? Karena manajemen tingkat tinggi nanti sebagai contoh untuk para karyawan-karyawan di bawahnya. Berikutnya mengenai bagaimana budaya etika diterapkan. Untuk manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah, yaitu dari manajemen tingkat atas ke karyawan-karyawan di bawahnya. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah hingga menyentuh seluruh karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Next. Ada alasan dibalik etika komputer. Untuk alasan penting etika komputer, di sini 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu pertama ada kelenturan secara logis, di mana kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer agar melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua ada faktor transformasi. Ini didasarkan pada faktor bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis gitu. Jadi lebih efektif dan mudah. Selanjutnya mengenai faktor ketidaktampakan. Nah, masyarakat memandang bahwa komputer itu sebagai kotak hitam atau tidak tampak. Oke, berikutnya ada hak sosial dan komputer. Di sini 4 hak dasar masyarakat berhubungan dengan informasi, yaitu ada hak privasi. Hak privasi ini terancam oleh meningkatnya kemampuan komputer untuk mata-mata dan meningkatnya nilai informasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan keakuratan, di mana komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Selanjutnya hak yang ketiga ada hak kepemilikan, di mana vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Dan yang keempat ada hak mendapat akses, di mana komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan jenis teknologi lainnya. Oke, selanjutnya mengenai audit informasi. Di sini pentingnya objektivitas. Auditor internal menawarkan objektivitas yang beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok di perusahaan tersebut. Untuk jenis aktivitas audit di sini ada audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Untuk audit finansial di sini memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Selanjutnya ada audit operasional. Di sini tidak dilakukan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Selanjutnya untuk audit berkelanjutan, ini hampir sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan ini berlangsung secara terus-menerus. Dan untuk desain sistem pengendalian internal ini dalam audit operasional dan beriringan. Audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Oke, berikutnya menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Yang pertama, keharusan model umum.
Kemudian tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Dan yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang terakhir kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi yang terdiri atas ekspektasi di 8, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega dan diri sendiri. Next ada etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian selanjutnya mempelajari sistem informasi yang menjelaskan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Dan yang keempat ada mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingati eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kemudian selanjutnya mengenai secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Dan yang terakhir mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.